warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cangkruan religi dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Zainal Abidin dan Ustadz kita Ustadz Amir. Amiruddin. Ya, kali ini kita berdasarkan request para pemirsa cangkruan religi yang setia dimanapun Anda berada, kita akan membahas berdialog tentang kiat-kiat dalam meraih malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita lihat Ustadz, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini banyak masyarakat yang sibuk untuk mencari bekal di hari raya, mulai dari membeli pakaian maupun kue-kue. Ya, itu mungkin wajar, Pak. Biasanya seperti ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, tradisi. Nanti kan saling memaafkan, bersilaturahim. Tetapi di samping itu sebenarnya yang harus kita tingkatkan lagi sebenarnya adalah 10 hari yang terakhir ini kita sibuk mengurusi akhirat kita. Karena di 10 hari yang terakhir ini sebagaimana pembagian Ramadan yaitu hitkum minan nar, atau terjaga terbebas dari api neraka. Kalau 10 hari yang pertama kan rahmat dari Allah. Kalau 10 yang kedua adalah maghfirah atau ampunan. Nah, yang terakhir ini adalah pembebasan. Inilah partai final dalam sepak bola. Kalau penyisihan itu mungkin penontonnya itu banyak atau pesertanya banyak. Tapi kalau partai final itu pesertanya menjadi sedikit, penontonnya bertambah banyak. Di setiap perlombaan yang namanya final itu kan sudah berguguran banyak peserta, sehingga akan melahirkan juara terbaik, pemenang. Oleh sebab itu yang terbaik adalah 10 hari yang terakhir ini kita siapkan ibadah dengan maksimal. Di samping itu juga mungkin menyiapkan keperluan nanti kalau ada saudara kita yang bersilaturahim walaupun di tengah pandemi, tetapi kan pasti ada. Tetapi jangan sampai hal-hal yang terkait dengan ampau, uang, amplop yang ada gambarnya selamat itu, kemudian atau baju baru. Biasanya kalau orang Idul Fitri kalau enggak pakai baju baru kan enggak kurang lengkap, enggak elegan. Ada yang kurang lah gitu. Itu boleh saja, tetapi partai final ini marilah kita menangkan, kita menjadi juara, kita menjadi pemenang di bulan suci Ramadan. Kita dapat rahmat dari Allah, kita dapat maghfirah dari Allah, dan kita dibebaskan Allah dari api neraka. Sesuai dengan minal aidin wal faizin, kita bisa menjadi orang yang dalam kategori meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meraih dari rahmat, maghfirah dan idkun minan nar. Idul Fitri itu kan kembali fitrah. Jadi ada dua arti, Idul Fitri, fitrah, berarti kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan juga yang kedua adalah futur, berarti dibolehkan makan kembali setelah 1 bulan itu berpuasa. Bagaimana kemudian cara kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Ya, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma. Kalau dilihat dari tempat peribadatan yang mungkin masih menyelenggarakan sholat tarawih, baik itu musola atau masjid, kalau sudah 10 hari yang terakhir seperti ini kan shopnya itu berkurang. Iya, berkurang lebih banyak. Enggak sedikit sekali, betul lah. Dan mudah-mudahan di rumah-rumah tidak demikian, jamaahnya tetap. Nah, begitu. Itu berarti apa? Sudah kalah. Ya. Padahal ini adalah partai puncak, partai final, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kita. Di 10 yang terakhir ini Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Semangat beribadahnya itu semakin tinggi. Istri dan anaknya dibangunkan untuk beriktikaf, untuk berzikir.
untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai urusan dunia kita terkait dengan persiapan menyambut Idul Fitri mengalahkan partai final di bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir pembebasan dari api neraka ataupun juga dalam meraih malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau ditanya dari request tadi, bagaimana cara kita meraih malam-malam Lailatul Qadar? Sebenarnya simpel saja. Aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita jalankan rutinitas itu dan kita tingkatkan kualitasnya. Jadi jangan sampai kita malah kendor. Ambil contoh, sholat tarawih tetap kita jalankan. Membaca Al-Quran tetap kita jalankan. Berdoa, berzikir tetap kita jalankan. Jadi amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan ini frekuensinya justru harus kita tingkatkan. Harus lebih meningkat daripada 10 pertengahan dan sama betul 10 yang seperti berawal. itu. Betul. Karena Rasulullah kalau dikatakan beliau orang yang paling dermawan. Iya. Apalagi di bulan Ramadan. Paling dermawan. Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin infak sedekah kita hanya hitungannya ribuan, ya, atau mungkin 500 klinik, ya, kita tingkatkan. Ya. Kalau kita nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke musola misalnya, yang namanya beramal itu kan tidak mesti harus ke masjid, ke musola. Nah, tetangga-tetangga di sekitar rumah kita kan juga banyak, kan seperti itu. Jadi frekuensinya kita tingkatkan dan jangan sampai kemudian kita terlalai, terbuai dengan urusan dunia. Kalau kita terkait untuk dalil itu sendiri Ustaz, terkait tentang malam Lailatul Qadar, di dalam surat Al-Qadar kan sudah dijelaskan, ya. Ya, betul. Ya. Di surat Al-Qadar ini sebenarnya sudah lengkap dan jelas terkait dengan malam-malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu Ustaz, kalau kita kalkulasikan itu kira-kira berapa tahun Ustaz? 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ya, 83 tahun lebih lah. Artinya ibadah kita satu malam bernilai 83 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak muhasabah, untuk memperbanyak berzikir, untuk memperbanyak berdoa. Di surat Al-Baqarah 185:6 itu dijelaskan lanjutannya yang dulu pernah kita bahas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau Allah ditanya, Rasulullah kemudian jawablah bahwa Allah itu adalah dekat. Bahwa setiap hamba yang meminta ampunan, permohonan kepada Allah pasti akan dikabulkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat lain, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Maka Rasulullah menganjurkan doa yang harus kita baca adalah sebagaimana setelah sholat tarawih itu loh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah, hapuskanlah dosa-dosa dari hambanya yang minta
permohonan taubat, permohonan maaf atas dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa itu. Setelah tarawih dibaca, dan berikutnya lagi kita bangun di sepertiga malam atau menjelang kita sahur, setengah tiga, ya jam 3 itu bisa kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Bisa itu adalah sholat syukrul wudhu, atau bisa sholat mutlak, atau dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, muhasabah daripada perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Ya tadi, kalau malam itu kita raih 83 tahun, kebaikannya sama halnya dengan 83 tahun. Doa yang lain apa? Doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita mohon ditambahkanlah ilmu, dimudahkan keberkahan rizki, dan juga diterimanya dari setiap amalan kita. Atau juga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Apa itu? Bertambahlah berzikir, bertambahlah bersyukur, dan juga bertambahlah dalam hal ibadah. Jadi begitu. Maka banyak juga jamaah itu qiyamul lail atau sholat tarawihnya itu di sepertiga malam. Ada yang begitu. Kalau misalkan sudah melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya, ya kita di sepertiga malam ya menjalankan sholat yang lain. Jadi begitu. Artinya kita hidupkan malam-malam itu, kita sisihkan waktu kita. Ya kalau misalkan kita setelah sholat tarawih ataupun dilanjutkan tadarus, kemudian yang biasanya kita lanjutkan dengan apa itu mungkin ngobrol atau apa, segera aja tidur. Supaya apa? Bisa bangun lebih awal. Kemudian bermunajat, bermuhasabah, berdoa, berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan dilanjutkan dengan sahur. Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, coba rasakan. Di waktu-waktu misalkan setelah duhur, setelah asar, maghrib, ataupun setelah isya, ataupun setelah kita tarawih, akan rasanya berbeda ketika kita baca, ketika kita dalami isinya di sepertiga malam. Bisa meneteskan air mata itu. Apalagi kita mengerti isinya. Kemudian kita menyadari dosa-dosa kita. Karena yang namanya sepertiga malam itu tenang, hening, tidak ada gangguan, jernih pikiran. Justru itu kita tambah bisa fokus kepada Allah Subhanahu. Betul. Kusuk ya. Hasibu qoblaan tuhasabu. Kita menghitung dosa-dosa kita, minta ampunan kepada Allah sebelum nanti dihisap oleh Allah. Kan sebenarnya kalau kita menyadari dosa kita kan sangat banyak. Baik itu dosa kepada Allah habluminallah ataupun juga habluminannas. Maka di 10 yang terakhir ini mungkin 15 menit, setengah jam, atau mungkin 1 jam, atau yang sekuatnya lah, semampunya. Jangan sampai dilewatkan, menjalankan sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, atau bermuhasabah. Maka dengan demikian ada kemungkinan besar malam-malam Lailatul Qadar kita dapatkan. Karena lanjutan ayatnya di surat Al-Qadar itu, Allah beserta malaikat itu turun sampai apa? Fajar. Sampai apa berarti? Subuh. Ya, sampai subuh. Ya, yang terbaik apa? Ya sepertiga malam itu. Nah, jadi kita sempatkan, kita sisihkan waktu kita. Sehingga tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu juga daun seperti ini tidak bergoyang, tidak kena angin, udara tenang. Kenapa? Malaikat itu semuanya turun ke bumi, sehingga penuh dunia ini dengan malaikat. Allah beserta malaikatnya. Makanya yang minta ampunan akan
ampunkan. Yang minta kebaikan, akhiratnya akan diberikan oleh Allah. Kalau kita minta itu ya jangan dunia dulu lah, akhirat dulu baru kemudian dunia. Jadi itu kiat-kiat, cara-cara supaya kita meraih malam-malam Lailatul Qadar. Akhirat kita, pembebasan dari api neraka, malam-malam Lailatul Qadar jangan kita gadaikan dengan urusan dunia atau hanya sekedar mempersiapkan Idul Fitri dengan segala ugo rampenya. Pasti ada waktu sendiri lah gitu loh. Artinya ya sudah kita siapkan, ya benar kita siapkan, tapi jangan sampai berlebihan kemudian kita lalai dengan malam-malam Lailatul Qadar ataupun juga dengan pembebasan Allah dari api neraka. Ya kalau misalkan membuat kue membutuhkan waktu yang banyak, ya beli saja, pesen aja, wong online juga waduh melimpah, bebas ongkir. Tidak ada ongkos kirim tuh ya, jadi banyak sekali. Nah 15 menit, setengah jam atau 1 jam dan seterusnya, kita tetap melaksanakan, maksimalkan ibadah kita. Ya, kalau itu dilakukan, memungkinkan sekali akan mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Ya Ustadz, setelah kita berdialog, berdiskusi tentang kiat-kiat mengerai malam Lailatul Qadar, lalu bagaimana waktunya turunnya malam Lailatul Qadar itu sendiri, Ustadz? Terkait dengan waktu turunnya itu oleh Allah memang dirahasiakan. Ya, tapi dikhususkan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kalau Rasulullah juga memberikan contoh, malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Artinya dari 10 ini sudahlah kita maksimalkan ibadah. Jangan sampai kita memilih di 21 saja atau di 23 atau di 29 misalkan. Oh jangan seperti itu. Karena ini adalah rahasia Allah. Walaupun Rasulullah memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kita adalah malam-malam ganjil. Tetapi alangkah lebih baiknya adalah ya 10 hari terakhir itu kita raih semuanya. Kita maksimalkan, kita sisihkan waktu kita untuk beribadah. Ya mulai tadi sudah saya banyak sebutkan tadi. Tadi tidak dikhususkan di malam-malam ganjil saja Ustadz ya? Oh jangan. Ya lebih baiknya 10 hari itu kita maksimalkan. Ya karena soalnya gini Ustadz, karena kan ada sebagian orang yang beranggapan, oh Lailatul Qadar itu turunnya pada malam ganjil-ganjil saja. Jadi orangnya itu beribadah di malam ganjil saja itu loh Ustadz. Berarti kalau begitu itu kan istilahnya kan apa ya, ada tendensi ibadahnya, ada tendensi ingin meraih malam Lailatul Qadar saja. Padahal malam Lailatul Qadar ini kan inti-intinya adalah kecintaan Allah, ketakwaan kepada Allah, ampunan Allah, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita raih adalah gimana ridhonya Allah. Jangan kita kemudian tendensi pengen mendapatkan hanya ini saja. Oh jangan juga seperti itu. Berarti 10 yang terakhir ini kita maksimalkan. Tapi kalau misalkan ada orang yang memilih itu ya monggo lah, ya silahkan. Tetapi kalau ibaratnya kita menangkap ikan pakai jaring itu, supaya ikan itu tidak lepas, ya jangan jaringnya hanya di tempat ya sauplik, ya itu jangan. Tapi kita jaring. Nah, berarti kalau semua kita jaring apa ikannya? Pasti banyak yang kita dapat. Artinya kalau 10 hari ini kita maksimalkan, sangat memungkinkan sekali malam Lailatul Qadar kita raih. Walaupun mungkin hanya lewat sholat kita, lewat doa kita, muhasabah kita, bacaan Al-Quran kita, nilainya
lebih dari 83 tahun. Nah, begitu. Kalau menurut saya, ya. Dan saya kira para ulama pun, para pak kiai pun juga akan sepakat untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir, tidak mengambil malam-malam tertentu untuk meningkatkan ibadah. Tetapi 10 yang terakhir dimaksimalkan supaya kita menjadi pemenang dalam partai final ini. Ya begitu. Ya karena requestnya ini apa ya? Ya mungkin berat. Tapi tetap kita layani, kita jawab semampu yang bisa sesuai dengan keilmuan kita. Kalau misalkan ada kekurangan, itu adalah ya kesalahan pribadi. Ya, karena kesempurnaan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Ustadz kajian kita terkait tentang kiat-kiat dalam meraih malam Lailatul Qadar. Intinya para sahabat Cangkruan dimanapun Anda berada, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan ya, separuh hari ini, sisa-sisa hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan dan kita bisa meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia, lebih baik daripada malam-malam lainnya, dan ibadahnya bernilai dengan 83 tahun lamanya. Nah, mungkin itu sahabat dimanapun Anda berada, kita akhiri cangkruan kali hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita sharingkan bersama, ya, memberi manfaat, bisa bermanfaat buat kita semua. Iya, baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cangkruan religi insyaallah berkah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.